Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmawati dengan anggota kelompok kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknologi pembelajaran pendidikan, landasan falsafah, dan ruang lingkup. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada era modern ini telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Pendidikan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai penggunaan media elektronik atau perangkat digital dalam kelas, melainkan mencakup suatu proses yang sistematis mulai dari perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, hingga evaluasi pembelajaran. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi pembelajaran? Nah, teknologi pembelajaran merupakan salah satu bidang dalam ilmu pendidikan yang memfokuskan diri pada usaha sistematis untuk merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, serta mengevaluasi proses belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, di sini adapun menurut Association for Educational Communication and Technology 2004, teknologi pembelajaran didefinisikan sebagai teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelola, serta evaluasi sumber dan proses belajar. Definisi ini menekankan bahwa teknologi pembelajaran bukan hanya alat atau media, tetapi juga melibatkan sistem, metode, dan strategi yang mendukung proses pendidikan. Dalam praktiknya, teknologi pembelajaran tidak terbatas pada penggunaan perangkat elektronik atau digital, melainkan juga meliputi berbagai sumber belajar, metode pengajaran, serta pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Teknologi pembelajaran dipandang sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara potensi peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Baik, selanjutnya landasan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran dibangun di atas beberapa landasan yang menjadi dasar pemikiran dan arah penerapannya. Adapun landasan teknologi pembelajaran meliputi adapun 5 landasan dari teori tersebut. 1. Landasan filosofis, landasan yang berkaitan dengan pandangan hakikat manusia. Yang kedua, landasan psikologis, landasan yang berasal dari teori-teori belajar. Yang ketiga, landasan teknologis berkaitan dengan penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Terus yang keempat, landasan sosial dan kultural, teknologi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, nilai, serta norma masyarakat. Terus yang kelima, landasan ilmiah dan empiris, penerapan teknologi pembelajaran hasil penelitian. Selanjutnya, falsafah teknologi pembelajaran. Falsafah teknologi pembelajaran merupakan dasar pemikiran yang menuntun arah dan tujuan penggunaan teknologi. Dalam dunia pendidikan, falsafah teknologi pembelajaran merupakan dasar pemikiran yang menuntun arah dan tujuan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, prinsip falsafah teknologi pembelajaran. Yang pertama, berpusat pada peserta didik atau student center learning, lebih singkatnya SCL. Di sini saya akan menjelaskannya. Berpusat pada peserta didik atau student center learning adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai subjek
utama dalam pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi aktif membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, meningkatkan kualitas peserta didik. Meningkatkan kualitas peserta didik adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, meliputi aspek pengetahuan, yaitu kognitif, sikap, efektif, dan keterampilan psikomotorik, agar mereka mampu belajar secara optimal dan berdaya saing. Yang ketiga, sebagai alat, bukan tujuan. Berarti bahwa suatu pendekatan, metode, atau sarana digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, tapi bukan tujuan akhir itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, berbagai hal seperti model pembelajaran, media, teknologi, atau strategi belajar berfungsi sebagai alat atau sarana untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan utamanya tetap pada pengembangan kualitas peserta didik seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter. Selanjutnya, ruang lingkup teknologi pembelajaran. Ruang lingkup teknologi pembelajaran meliputi 3 komponen utama, yaitu desain. Di sini saya akan menjelaskan desain atau design. Desain merupakan tahap awal sebelum pembelajaran dilaksanakan. Pada tahap ini, guru atau perancang pembelajaran menentukan apa yang akan dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan dengan sarana apa pembelajaran dilakukan. Dengan kata lain, desain adalah rancangan atau kerangka kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan development. Di sini saya akan menjelaskannya. Pengembangan merupakan proses menyempurnakan dan menghasilkan perangkat pembelajaran berdasarkan desain yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini, rancangan tidak lagi bersifat konseptual, tetapi diwujudkan menjadi produk pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan atau utilization. Pemanfaatan merupakan proses menggunakan hasil pengembangan belajar seperti bahan ajar, media, metode, dan teknologi secara tepat dan terencana agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan kata lain, pemanfaatan adalah tahap mengimplementasikan produk pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar.